Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nurien Rofida dengan NIM 12209183015. Saya dari jurusan Tadris IPS Tulungagung. Dalam video ini kita akan membahas mengenai proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran dari video ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan proses masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua memahami dan menjelaskan teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut adalah peta yang menerangkan masuknya proses persebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Zaman Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung sekitar abad ke-4 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Hal ini ditandai dengan bertemunya sebagian kerajaan yang bergerak Hindu maupun Buddha di Indonesia. Hal ini diketahui peninggalan sejarah dari beberapa sumber yang telah ditemukan. Selanjutnya yaitu peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan sejarah berupa arca, candi, kitab, dan yang lain sebagainya. Penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan ditemukannya prasasti berupa tulisan pada batu yang disebut Rupa di Kalimantan Timur menunjukkan dengan jelas bahwa masuknya pengaruh India ke Indonesia terjadi sejak abad ke-4 Masehi. Sejak saat itu pengaruh di India di Indonesia berkembang dan berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia sendiri dan tersebar dalam masyarakat Indonesia. Ajaran agama Hindu. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama Hindu dikembangkan oleh bangsa Arya yang memuja banyak dewa. Terdapat 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritual sehari-hari, contohnya seperti puja, sembahyang, pembacaan doa, perayaan hari-hari tertentu, dan perziarahan. Kaum pertapa juga memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu, yaitu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan pelaksanaan tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Moksa adalah tingkatan tertinggi pada ajaran agama Hindu. Mereka meninggalkan keduniawian dan bertapa. Ajaran agama Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme. Agama Buddha lahir di India umumnya sebagai suatu tradisi sekitar antara abad ke-6 sampai ke-4 Masehi, menyebar sebagian besar Asia. Dia dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah sadar atau tercurahkan membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau disebut moha, keserakahan disebut lobha, dan kebencian atau kemarahan yang disebut dosa. 2 aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diketahui secara umum, yaitu Theravada dan Mahayana atau pedoman agung. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Awal abad Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut serta berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal ini menjadi penyebab masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Waija, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori hipotesis Brahma, yang keempat adalah arus balik. Teori Waisa. N.G. Kurang berpendapat bahwa pengaruh India di Indonesia datang dari bangsa India sendiri, yaitu dari kaum pedagang, di mana selain berdagang mereka melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi. Yang selanjutnya adalah teori Ksatria. Hipotesis Ksatria ini mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara adalah kaum Ksatria. Menurut hipotesis ini, pada masa lampau di India terjadi peperangan antar kerajaan. Para prajurit yang kalah perang kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain.
Selanjutnya adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leeuw. Dia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Teori Brahmana ini biasanya dilakukan oleh para raja-raja yang dulu berkuasa di Nusantara. Selanjutnya adalah teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh F. D. Cabots. Dari teori-teori disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat Nusantara berperan aktif dengan cara mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat Cina dan India yang datang ke Nusantara. Jadi masyarakat Nusantara itu menetap, tapi para pedagang dari Cina dan India mereka yang melakukan ekspansi ke wilayah Nusantara. Selanjutnya masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi dari Indonesia untuk ke Cina belajar agama. Selanjutnya yaitu masihnya agama Hindu-Buddha diperkirakan sekitar abad kedua hingga ketiga Masehi. Maksudnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di bawah perdagangan India dan Cina melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Jalur laut. Berikut adalah penggambaran pada saat penyebaran Hindu-Buddha melalui jalur laut dan rute-rutenya. Rute perjalanan penyebar agama dari Hindu-Buddha melalui jalur laut yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Sementara itu dari Semenanjung Malaya ada terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, dan Korea, Jepang. Pada saat melakukan ekspansi ini, mereka berdagang. Sedangkan melalui jalur darat, yaitu dengan cara para penyebar agama dan Buddha Hindu-Buddha menggunakan jalur darat mengikuti para pedagang melalui jalur sutra dari India, Tibet, terus ke utara sampai dengan Cina, Korea, dan Jepang. Para secara khusus mendatangkan Brahmana ke Indonesia meminta Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu di lingkungannya. Dari kesimpulan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia telah menjalin hubungan internasional dengan bangsa-bangsa Asia sekitar abad tarikh Masehi. Hubungan tersebut berawal dari kegiatan perdagangan dan pelayaran yang akhirnya dipertemukan kebudayaan sehingga menghasilkan akulturasi budaya. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.